Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Kita awali Kaltim Sepekan edisi kali ini. Hasil tracing tim Satgas penanganan COVID-19 di Kota Samarinda menjemput satu keluarga yang terdiri dari 5 orang karena terkonfirmasi suspek virus corona. Asal-usul penularan diduga dari klaster KT2 atau Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Beginilah dampak dari penularan virus. Meski Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi sudah sembuh dari menjalani isolasi mandiri, ternyata rentetan penularan masih bisa terjadi di mana-mana. Salah satunya dialami oleh keluarga berinisial MS 44 tahun. MS yang berprofesi seorang guru dan tinggal di Jalan Pelita Sambutan diduga tertular dari klaster KT2. Istilah KT2 adalah singkatan Kaltim 2 atau Jabatan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi yang terkonfirmasi positif corona namun sudah sembuh. Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan evakuasi terhadap pasien dengan inisial MS. Mereka merupakan suspek bersama keluarganya, jadi kurang lebih 5 orang, untuk diantar ke Rumah Sakit Karantina COVID-19 di Bapelkes. Untuk selanjutnya nanti di sana akan dilakukan tes swab, dan setelah itu akan kami antar kembali, di mana para suspek akan melakukan isolasi mandiri. Satu keluarga yang terkonfirmasi suspek adalah suami istri dan 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Kelimanya dibawa ke Bapelkes untuk dilakukan tes swab dan diuji laboratorium menggunakan PCR. Tim Satgas melayani proses evakuasi hingga memulangkan kembali dengan armada transportasi yang disiapkan. Setelah dilakukan swab, pasien melakukan isolasi mandiri di rumah. Tim Kaltim TV melaporkan. Kali ini media sosial ramai dengan netizen yang membahas kopi cangkir. Bukan karena rasa atau karena tempatnya, tapi lantaran khawatir menjadi klaster penyebaran virus corona. Pasalnya pemiliknya terkonfirmasi positif bahkan meninggal dunia. Inilah jagat maya dunia media sosial yang kadang bikin riuh publik karena percakapan panjang tak bertepi. Dalam 2 hari terakhir, percakapan tentang pemilik kedai kopi cangkir jadi hit lantaran pemiliknya meninggal dunia. Pemiliknya yang akrab dengan sapaan Akong meninggal dunia pada 8 Agustus lalu. Pihak keluarga mengatakan tidak ada sakit apa-apa. Ayah mereka berusia 78 tahun ketika sedang tidur meninggal dunia. Dugaan keluarga, ayah mereka terserang jantung dan penguburan tidak menggunakan protokol COVID-19. Publik mulai ramai lantaran muncul hasil swab dari Satgas Penanganan COVID-19 kalau Akong terkonfirmasi positif. Satu keluarga memang melakukan tes swab dan baru keluar hasilnya setelah ayah mereka meninggal dunia. Tidak hanya Akong yang dinyatakan positif, tapi juga istrinya. Lantaran itu, tim Satgas melakukan evakuasi terhadap istri Akong yang berusia 74 tahun. Kondisi perempuan itu tergeletak di tempat tidur lantaran memang sedang menderita stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 Agustus 2020, kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda kembali melakukan evakuasi terhadap pasien dengan status positif COVID-19 atas nama Nyonya YMK, usia 75 tahun. Yang bersangkutan ini ada keterkaitan dengan suaminya yang lebih dulu meninggal dunia, di mana hasil swabnya juga terkonfirmasi positif COVID-19. Oleh karena itu, untuk perawatan lebih lanjut yang bersangkutan karena juga sudah ujur, kita adakan evakuasi dipindahkan ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani untuk perawatan lebih lanjut. Demikian. Kejadian itu membuat tim Satgas khawatir warung kopi Akong menjadi klaster baru penyebaran virus. Ditambah lagi, banyaknya keluarga dan kerabat yang datang saat jenazah Akong disemayamkan selama 2 hari sebelum dikuburkan. Tim Kaltim TV melaporkan.
Kabar gembira mengenai bantuan berupa ponsel Android dan laptop yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Nantinya ponsel Android dan laptop ini akan diberikan kepada murid yang tidak memilikinya untuk proses belajar mengajar secara online. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada Rabu pagi menerima bantuan berupa ponsel Android dari Ormas Gepak Kuning Kaltim yang nantinya diperuntukkan bagi murid yang tidak memiliki ponsel dalam melakukan pembelajaran online atau daring. Pemberian bantuan 5 ponsel dilakukan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Ruhui Rahayu, Balikpapan Selatan. Hingga saat ini bantuan berupa ponsel Android dan laptop yang diberikan oleh warga sebanyak 469 buah dengan rincian 458 ponsel Android dan 11 laptop. Ponsel dan laptop ini akan diberikan kepada pihak sekolah yang sudah memberikan datanya dari sekolah SD, SMP hingga SMA yang ada di Balikpapan. Pemberian ponsel dan laptop ini akan dilakukan tepat pada perayaan HUT RI ke-75 tahun. Anggota Ormas Gepak Kuning Kaltim Lutfi mengatakan, kita mengetahui dampak dari pandemi COVID-19 bukan hanya pada kesehatan saja, namun juga berimbas pada dunia pendidikan, di mana saat ini pembelajaran melalui daring atau online dan banyak murid yang tidak memiliki ponsel Android. Dengan bantuan ponsel Android yang diberikan dapat membantu proses kegiatan belajar. Ya, pertama kita tahu dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya pada persoalan kesehatan tetapi juga berdampak pada dunia pendidikan. Nah, kita tahu juga bahwa di dunia pendidikan kita sekarang ini dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan kita sangat perlu adanya device atau perangkat yang mensupport dengan proses pembelajaran seperti PJJ tersebut dalam metode daring ya, dalam jaringan. Oleh karena itu Gepak pada hari ini berusaha untuk menyambut baik, berusaha untuk peduli juga terhadap anak-anak kita di Kota Balikpapan yang dalam hal ini sangat membutuhkan device atau perangkat yang cocok dengan metode pembelajaran sesuai dengan yang telah diedarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan, bahwa kita melakukan metode pembelajaran dalam jaringan atau proses pembelajaran jarak jauh. Ada berapa unit yang Sementara ini kita masih mengupayakan 5. Doakan saja teman-teman semua, mudah-mudahan Gepak ada rezeki lagi. Amin. Jadi bisa memberikan lagi bantuan untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Ya, alhamdulillah sampai kemarin itu kami mendapatkan 469, terdiri dari 458 HP Android, 11 laptop. Dan hari ini alhamdulillah sudah ada 2 komponen yang datang. Tadi pagi ada Dharma Wanita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan istri-istri dari ASN Disdikbud. Kemudian hari ini ada teman-teman dari Gepak Kuning, Pak Prof dan teman-teman mendonasikan juga HP Android buat kita. Insya Allah kalau kepedulian dari masyarakat Kota Balikpapan ini diberikan kepada kita, seperti penjelasan dari Gepak Kuning tadi, bahwa tujuannya agar anak-anak kita yang memerlukan perangkat pembelajaran itu bisa terpenuhi. Karena intinya perangkat, karena nanti kalau setelah perangkat kita bagikan, tahapan kami selanjutnya adalah menyediakan wifi gratis di tempat-tempat tertentu. Setelah pemenuhan ponsel Android untuk pembelajaran, maka kedepannya Disdikbud Balikpapan akan menyiapkan wifi gratis yang bisa digunakan untuk proses belajar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Lantaran ombak besar dan angin kencang, puluhan kapal nelayan tidak melaut.
Sementara para nelayan memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Puluhan kapal nelayan ditambatkan di bibir pantai Sepinggan Raya Balikpapan Selatan oleh pemiliknya sejak 2 bulan terakhir lantaran ombak besar dan angin kencang sehingga tidak bisa melaut. Untuk mengisi hari-harinya, para nelayan lebih banyak memperbaiki kapal dan membetulkan jaring tangkap ikan. Selama tidak melaut, para nelayan banyak yang bekerja serabutan, bekerja di bangunan guna memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Dalam satu hari, para nelayan kehilangan penghasilannya sebesar Rp250.000 sejak cuaca ekstrim terjadi. Ketua Nelayan Sinar Bahari Pantai Sepinggan Raya, Irwansah mengatakan, saat ini aktivitas nelayan hanya memperbaiki kapal dan jaring mereka. Dengan adanya bantuan sembako dari Kepolisian Polresta Balikpapan, dapur para nelayan bisa ngebul kembali. Sebulanan ini memang anggota kami itu tidak bisa melaut untuk sementara karena memang gelombang cukup besar ya, karena memang sudah waktunya karena bulan Agustus itu waktunya angin selatan. Jadi dengan adanya bantuan ini, kami sebagai anggota nelayan di sini, tepatnya di RT 28 di Kelurahan Sepinggan Raya, sangat-sangat minta terima kasih banyak kepada anggota Polresta Balikpapan. Artinya dengan bantuan ini dapat mengurangi beban sementara, Pak ya? Alhamdulillah bisa ngepul lagi lah dapur kami. Para nelayan Sepinggan Raya Balikpapan Selatan ini sengaja menaikkan kapalnya ke darat agar tidak mengalami kerusakan yang parah saat gelombang besar dan angin kencang bertiup. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Tim Beruang Hitam Reskrim Polresta Balikpapan membekuk seorang pelaku pencurian. Dari tangan pelaku, polisi menyita emas, kamera, ponsel, motor, TV, dan juga PS sebagai barang bukti. Seorang pria dengan kepala botak dan berseragam baju orange digiring petugas kepolisian Polresta Balikpapan. Pria berinisial AR 22 tahun, warga Balikpapan Barat diciduk tim Beruang Hitam di rumahnya setelah melakukan aksi pencurian di kawasan perapatan Balikpapan Kota. Aksi pencurian yang dilakukan tersangka pada tanggal 4 Agustus sekitar pukul 4 sore. Modus operandi yang dilakukan tersangka dengan cara melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan pelaku masuk rumah korban dengan cara mencongkel jendela rumah. Sejumlah barang berharga seperti perhiasan emas, kamera, ponsel, dan sepeda motor beserta BPKB dicuri pelaku. Oleh pelaku, emas hasil curian dijual dan dibelikan TB serta PS1 oleh tersangka. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Kompol Agus Arif Wijayanto menjelaskan, tersangka diamankan di rumahnya pada tanggal 7 Agustus. Tersangka mengakui jika dirinya melakukan pencurian di kawasan perapatan Balikpapan Kota. Kemudian mencongkel jendela rumah korban. Setelah mencongkel, kemudian pelaku masuk, kemudian mencari barang-barang ataupun benda-benda berharga yang bisa untuk diambil. Dari kejadian tersebut, korban mengalami atau rugi atau barang-barang yang hilang dari korban. Pertama adalah 3 buah cincin emas, kemudian 1 buah kalung, kemudian 1 BPKB, berikut
dengan kunci sepeda motornya. Kemudian dan motor ya, motor. Ini kebetulan memang sedang diparkir di rumah. Kemudian satu buah kamera merek Fuji, satu buah handphone merek Vivo, dan barang-barang yang diduga berasal dari atau diduga atau barang tidak jelas ya, dari PS dan TV yang kita amankan di rumah pelaku. Nominalnya berapa dan semua itu? Totalnya sekitar 20 juta rupiah. Kebetulan lewat aja ya. Kebetulan lewat. Kamu pantau memang rumah itu? Enggak, saya mau ke atas rumahnya. Atas rumahnya tempat siapa? Pas kan di atas rumahnya penjualan minuman. Mau beli jual minuman awalnya. Terus obeng itu kamu bawa memang? Obeng itu sudah ada di motor. Oh, sudah ada di motor. Kamu congkel itu masuk, kok bisa ngambil emas sama surat-suratnya, memang sudah tahu atau gimana? Saya nggak tahu, pas ada di atas itu sudah terus tahu. Sudah kamu jual berapa? Ini kenapa ini Mu? Jatuh. Hah? Jatuh pas lari kan? Enggak. Tapi bagus aja dia, GTM-nya kuat ya berarti ya. Jatuh dia. Ya wes, udah ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diganjar pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih untuk informasi selanjutnya. Sejumlah aktivis dari Konfederasi Serikat Buruh Indonesia bertemu Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK di Gedung Wakil Rakyat Karangpaci, Samarinda. Mereka menyampaikan desakan agar para wakil rakyat Kaltim menyampaikan aspirasi mereka mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak masuk dalam RUU Omnibus Law. Setelah lebih 14 hari, kantor DPRD Kaltim ditutup sebagai upaya sterilisasi dari penularan virus corona. Hari pertama dibuka langsung didatangi oleh sejumlah aktivis dari Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Kaltim. Mereka diterima Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK dan Ketua Komisi 4 Rusman Yakub serta Ketua Komisi 1 Jahidin. Para aktivis dipimpin Sulaiman Hatase menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat Kaltim untuk mendesak DPR RI yang sedang mengagendakan pembahasan Undang-Undang Omnibus Law untuk mengeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Omnibus Law adalah gabung 79 undang-undang dengan ribuan pasal, salah satunya mengenai ketenagakerjaan. Ya, yang cuma kita protes, tolong dikeluarkan rancangan ketenagakerjaan itu untuk dibahas tersendiri. Untuk dikeluarkan, bukan untuk dibahas lagi, jangan sampai ditetapkan. Artinya berdampak buruk bagi serikat buruh, karena pasti tumpang tindih. Berarti boleh saja Omnibus Law itu dibahas, tapi untuk ketenagakerjaan jangan dibahas. Oh iya, dikeluarkan. Oke. Berarti sepakat dengan aturan yang sekarang itu. Aturan 13/2003 maksud. Iya, kami kembalikan ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sulaiman Hatase menegaskan organisasinya bukan menolak Omnibus Law, namun hanya meminta agar UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tetap berdiri sendiri, tak bergabung dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Konfederasi meminta supaya khusus yang ketenagakerjaan dikeluarkan daripada pembahasan, bukan melarang Omnibus Law tidak, tapi dikeluarkan karena dia kepingin kembali kepada Undang-Undang Nomor 13 tentang supaya nasib buruh ini betul-betul menjadi perhatian. Dan saya lihat kalau keinginannya cukup bagus, tentunya disesuaikan dengan keinginan sesuai kondisi masing-masing wilayah. Jadi pada dasarnya apa yang diinginkan Konfederasi pada hari ini
kami berikan dukungan penuh, insya Allah akan kita sampaikan aspirasi yang tadi susun. Itu yang pertama. Kedua, kita ada kesepahaman sekarang. Komisi 4 dengan teman-teman yang lain juga dengan konfederasi ini ingin ke depan bagaimana termasuk dengan bekerja menyusun sesuatu rancangan yang berkaitan bagaimana perlindungan tenaga kerja kita yang sebentar lagi kan di Kaltim ada pengurangan. Ketua DPRD Kaltim mengatakan adanya aspirasi itu membuka wacana anggota DPRD Kaltim untuk menyusun lagi aturan-aturan yang melindungi ketenaga kerjaan di Kaltim. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. 10 nama calon komisioner Komisi Informasi Kalimantan Timur menunggu selangkah lagi untuk dikerucutkan menjadi 5 komisioner definitif. Komisi 1 DPRD Kaltim mengaku heran karena nama-nama yang telah melewati tahapan seleksi itu tidak juga diserahkan. Inilah 10 nama calon komisioner Komisi Informasi yang telah melewati tahapan oleh tim seleksi. Rilis nama-nama mereka sudah diumumkan sejak 10 Juli 2020 lalu. Namun dokumennya belum juga sampai di Komisi 1 DPRD Kaltim. 10 nama itu adalah Effendi Alamri, Erni Wahyuni, Fatoni Rojaki, Imran Duse, dan Indra Jakaria. Kemudian Meidi Peranginangin, M. Haidir, M. Yuhdi, Ramaon Desaragih, dan Rudi Taufana. Kalau saya lihat dari pengumuman itu sejak awal bulan Juli sampai sekarang belum dilimpahkan ke kita. Yang seyogianya secepatnya karena itu sudah diumumkan, tidak mungkin juga sudah berubah dan publik sudah tahu, termasuk para calon komisioner, ya semestinya sudah segera dilemparkan dilimpahkan ke DPRD. Supaya kita juga persiapannya lebih matang. Karena dalam melaksanakan penyeleksian itu ada beberapa persiapan yang tentu kita siapkan, terutama materi-materi ujiannya ini kan harus kita konsepkan, kita rumuskan bersama. DPRD Kaltim adalah pintu akhir yang menyiapkan fit and proper test. Dari 10 calon akan mengerucut menjadi 5 terbaik untuk ditetapkan menjadi komisioner definitif periode 2020 hingga 2024. Semestinya masa bakti daripada komisioner ini berakhir Mei kemarin. Nah, untuk mengatasi mengisi kekosongan jabatan yang ada, maka kemarin diperpanjang oleh pemerintah provinsi sampai Agustus. Nah, semestinya Agustus ini sudah tuntas itu. Betul. Nah, ini kan masih ditahan-tahan di sana, semestinya segera dilimpahkan. Memang sih ya tidak mesti serta-merta diserahkan, tapi apalagi yang menjadi pertimbangan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Satu rumah bangsalan, 2 pintu hangus terbakar di kawasan Kampung Baru Ulu, Balikpapan Barat. BPBD Balikpapan dapat memadamkan kobaran api sekitar 45 menit.
Satu rumah bangsalan kawasan Kampung Batu, Ulu RT 17 Balikpapan Barat membara. Api diketahui berkobar sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Balikpapan dengan sigap memadamkan kobaran api. Lantaran kawasan yang terbakar merupakan kawasan padat penduduk serta rumah yang rata-rata terbuat dari bahan kayu yang mudah terbakar. Sekitar 10 unit pemadam dikerahkan, tidak membutuhkan waktu lama sekitar 45 menit api dapat dipadamkan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Balikpapan Usman Ali mengatakan, yang terbakar satu rumah bangsalan 2 pintu, 1 pintu berpenghuni dan 1 pintu dalam keadaan kosong. Jadi kita terima laporan kurang lebih jam 8.30. Untuk saat ini daerah Baru Ulu terjadi 65. Untuk saat ini yang terbakar adalah rumah ya, tapi berbentuk bangsal, yang 1 kosong, 1 terisi rumah. Ada warganya seperti itu. Awal laporan seperti apa, Pak? Laporan kita terima pertama dari masyarakat melalui telepon, terus ada informasi dari info bencana. Kita merespon untuk unit semua kita luncurkan sehubungan daerah Baru Ulu ini untuk bangunannya hampir 80% terbuat dari kayu. Dan Pertama kali lihat gimana Mas apinya, Mas? Di situ. Waktu itu Mas lagi di mana? Di rumah ke sini lari. Hah? Baik namanya. Awalnya gimana Mas pas Mas lihat pertama kali, Mas? Tiba-tiba nyala kencang juga angin. Kencang angin. Ada suara ledakan atau apa? Ada. Itu rumah ada orangnya, Mas? Ada. Enggak ada. Yang itu enggak ada? Yang di belakangnya ada. Lah, ada juga. Yang pertama kali yang mana? Ini kayaknya. Yang depan ini ya? Itu rumah siapa, Mas? Itu rumah ibunya. Rumah ibunya RT berapa sih? RT 17. Ya. Itu pas awal Mas lihat api sudah besar. Iya. Sudah besar. Mas lagi di duduk. Sementara itu, pihak kepolisian memasang garis polisi di lokasi kejadian kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Seorang pengedar narkoba dibekuk Polresta Balikpapan lantaran kedapatan membawa sabu sebanyak 20 gram yang disembunyikan di dalam kotak rokok. OM, tersangka narkoba, kembali digiring petugas Reskoba Polresta Balikpapan pada Selasa 11 Agustus 2020 siang ke ruangan Reskoba Polresta Balikpapan. Tersangka dengan inisial OM ini dibekuk oleh petugas narkoba Polresta Balikpapan di kawasan Jalan MT Haryono, Gang Binjai. Tersangka bisa dibekuk petugas kepolisian berkat laporan dari masyarakat di Gang Binjai kerap terjadi transaksi narkoba. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, polisi mendapatkan 1 bungkus rokok hitam yang isinya terdapat 2 paket sabu dengan berat 20,28 gram. Narkoba jenis sabu diperoleh tersangka dari rekannya yang kini masih dalam pencarian kepolisian. Yang mana seorang itu diamankan di Jalan MT Haryono, Gang Binjai. Karena menurut informasi masyarakat didapat bahwa di gang tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Nah, pada saat tanggal 8 Agustus tahun 2020 jam 19.30 kita amankan seorang dengan inisial OM, yang mana pada saat diamankan di tangan kanan tersangka menggenggam sebuah rokok dengan bungkusnya, dan ternyata di dalam bungkus rokok tadi di dalamnya ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 2 paket, dan dia mengakui bahwa itu adalah merupakan miliknya, dan mengakui juga bahwa sudah selama ini melaksanakan transaksi sebanyak 2 kali. Dari siapa? Mau rencana dijual lagi atau tidak? Kalau sabunya saya tidak kenal. Yang pemiliknya saya tidak pernah ketemu. Tapi rencana mau dijual? Kalau rencana saya kan cuma pengambil aja, kalau yang mau menjual ada sendiri pihaknya. Sudah berapa kali, Mas? 2 kali. Di lokasi yang sama? Iya. Mas kerjanya apa, Mas? Kalau boleh tahu. Saya kerjanya di TPA Manggar. TPA Manggar. Bagian apa, Mas? Semacam marketing. Karena saya satu-satunya aja di Balikpapan. Oh gitu. Iya, karyawan. ASN atau apa? Semacam kayak penyewaan kontainer.
Tersangka diganjar pasal peredaran narkoba dengan ancaman penjara hingga maksimal 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Bea dan Cukai Balikpapan memusnahkan barang ilegal berupa rokok, miras, sektois dengan cara dibakar. Barang ilegal ini merugikan negara sebesar Rp684 juta. Kepabeanan Bea dan Cukai atau KPPBC tipe Madya Pabean B Balikpapan pada Rabu siang memusnahkan barang ilegal hasil penindakan tahun 2020. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor KPPBC Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota. Pemusnahan barang ilegal berupa rokok tanpa cukai sebanyak 539.419 batang rokok, minuman keras dan juga sektoy hasil penindakan yang dilakukan Bea dan Cukai Pabean B Balikpapan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar untuk rokok ilegal dan menuangkan minuman ilegal ke dalam drum plastik. Kepala Kantor Bea Cukai Balikpapan Firman Sane Hanafiah mengatakan barang ilegal berupa rokok, miras, sektoy ini dimusnahkan yang merupakan hasil penindakan tahun 2020. Kerugian negara akibat barang ilegal mencapai Rp684 juta. Pengusaha kita hari ini itu ada dari dua kegiatan, satu penindakan dari operasi, satu tuh barang-barang yang tidak memenuhi izin larangan pembatasan. Dari penindakan ini itu ada dari kurang lebih 539.419 batang rokok ilegal, kemudian 8 botol hasil pengolahan tembakau lainnya APTL ya, jadi kalau tahu vape tahu kan ya. Nah itu APTL namanya, sekarang wajib cukai. Kemudian ada 96 botol MMPL ilegal, sedangkan dari hasil barang-barang hasil penindakan barang dari Lartas yang ada di pos maupun PJT itu ada kurang lebih sekitar 666 pieces mainan dewasa, kemudian 3.735 obat kuat, kemudian 36.821 jenis berbagai jenis barang lainnya yang termasuk dalam kategori larangan maupun pembatasan. Dalam pemusnahan yang dilakukan juga dihadiri oleh pemerintah Kota Balikpapan, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, dan Polri. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.